Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Hikmatur Rahma dengan NIM 21411010145, program studi perbankan syariah kelas 3A statistik 1 dengan dosen pengampu Ibu Hasnita SSI MSI. Materi yang akan dibahas yaitu tentang teori peluang. Apa sih itu peluang? Peluang adalah salah satu materi yang wajib dikuasai semua siswa. Peluang tersebut umumnya sering dikaitkan dengan kemungkinan serta percobaan. Jika diterjemahkan secara sederhana, maka peluang artinya kesempatan atau harapan munculnya sesuatu yang diinginkan. Agar peluang tercipta, tentu perlu dilakukan suatu usaha. Dalam sepak bola misalnya, gol bisa dihasilkan jika para pemain menciptakan peluang tersebut. Bahasa Inggris menyebutkan sebagai probabilitas. Pengertian dari peluang tersebut adalah kesempatan. Artinya, saat peluang tercipta, maka kesempatan juga pasti ada. Kemudian kita masuk ke contoh. Sederhananya, pada mata dadu terdapat 6 angka. Jika dadu tersebut dilempar, maka setiap angka tersebut atau dari angka 1 hingga angka 6 memiliki peluang untuk muncul. Dalam matematika sendiri, setiap kemunculan peluang hanya ada pada rentang nilai 0 sampai 1. Artinya, jika nilainya 0, maka peluang tersebut sama dengan kosong atau tidak ada. Jika nilainya 1, berarti mungkin terjadinya sesuatu yang diharapkan tersebut. Agar lebih paham, kita ilustrasikan pada sebuah contoh. Saat hujan deras umumnya terdapat petir. Jadi peluang manusia terkena petir saat hujan pasti ada, karena memang ada petir yang menyambar. Sedangkan saat siang hari, petir tidak pernah muncul. Jadi peluang manusia terkena petir di siang hari nilainya sama dengan 0. Kemudian ada beberapa hal yang sering kita jumpai pada rumus peluang saat membahas tentang rumus peluang. Maka ada 3 hal yang sering kita bahas, yaitu yang pertama frekuensi relatif, yang kedua ruang sampel, yang ketiga titik sampel. Di sini saya akan menjelaskan frekuensi relatif terlebih dahulu. Apa itu frekuensi relatif? Frekuensi relatif artinya suatu nilai yang diketahui berdasarkan banyaknya kejadian yang diketahui dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Contoh sederhana adalah saat kita melemparkan mata uang koin. Pada koin biasanya terdapat sisi kepala dan juga sisi ekor. Saat koin dilemparkan, maka sisi kepala dan ekor memiliki peluang muncul 1/2. Jika koin tersebut dilemparkan sebanyak 5 kali, maka dapat dilihat bahwa frekuensi relatifnya sama dengan 5/10. Frekuensi relatif ini merupakan bentuk eksperimen yang dilakukan untuk mengamati hasil dari suatu percobaan terhadap pelemparan koin tersebut. Selanjutnya kita masuk ke ruang sampel. Apa itu ruang sampel? Ruang sampel sendiri artinya himpunan atau kemungkinan hasil dari percobaan yang dilakukan pada suatu eksperimen. Pada suatu koin pasti terdapat sisi kepala dan ekor, atau bisa juga disebut sisi A dan sisi B. Ruang sampel ini sering disimbolkan dengan S. Jadi pada S, koin adalah dalam kurung A, B. Jika satu koin dilempar, maka yang muncul pasti A atau B. Jika 2 koin dilempar, maka yang muncul bisa AA, BB, AB, dan juga BA. Kemudian kita masuk ke titik sampel. Titik sampel sendiri artinya anggota yang ada pada ruang sampel tersebut. Misalnya pada koin tersebut, ruang sampelnya merupakan S dalam kurung koin, maka titik sampelnya adalah kepala dan ekor dalam kurung A, B.
Selanjutnya rumus peluang. Frekuensi relatif adalah perbandingan dari banyak percobaan yang dilakukan dengan banyaknya kejadian yang diamati. Frekuensi relatif dapat dicari dengan menggunakan rumus jika ada peluang dari setiap titik sampel dari anggota ruang sampel S sama, maka peluang kejadian K yang jumlah anggotanya ditulis sebagai N dalam kurung K dapat dicari dengan rumus P dalam kurung K sama dengan N dalam kurung K atau N dalam kurung S dengan K per S. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Bisa kita lihat pada pelemparan sebuah dadu, tentukan peluang munculnya sisi dadu yang berangka genap. Kita lihat di samping, ruang sampel S adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, N dalam kurung S sama dengan 6, sisi dadu genap adalah 2, 4, 6, N dalam kurung K sama dengan 3, maka P dalam kurung K sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi peluang munculnya mata dadu berangka genap adalah 0,5. Selanjutnya kita memasuki contoh soal yang kedua, yaitu kejadian komplement. Kejadian K komplement adalah semua kejadian yang bukan kejadian K. Suatu kejadian K dan kejadian K komplementer atau yang dinyatakan K pangkat 1 memenuhi. Bisa kita lihat di bawah ini ada rumus P dalam kurung K plus P dalam kurung K pangkat 1 sama dengan 1 atau P dalam kurung K sama dengan 1 min P dalam kurung K. Bisa kita lihat di samping contoh soal, Anda memainkan kartu Bridge, kemudian diambil satu kartu secara acak. Tentukan peluang untuk mengambil kartu bukan as. Semua jumlah kartu Bridge N dalam kurung S sama dengan 52. Semua jumlah kartu as N dalam kurung K sama dengan 4. P dalam kurung K sama dengan 4 per 52 sama dengan 1 per 13. P dalam kurung K pangkat 1 sama dengan 1 min P dalam kurung K sama dengan 1 min 1 per 13 sama dengan 12 per 13. Jadi peluang Anda untuk mengambil bukan kartu as adalah 12 per 13. Mungkin ini saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.